Bincang bersama. Narasumber yang hadir kali ini adalah seorang penulis, kemudian juga praktisi komunikasi dan dosen di Universitas Indonesia. Kita akan menggalinya secara personal ya, smart listener semua yang menyaksikan podcast kita. Dan seperti apa mungkin latar belakang yang membentuk narasumber kita di kesempatan kali ini menjadi seorang praktisi komunikasi yang tentunya banyak yang bisa kita petik dari podcast Bincang Bersama kali ini. Dan telah hadir Mas William Ndut. Halo Mas. Hai Mas Web, apa kabar? Kabar baik, gimana kabar Mas? Puji Tuhan sehat. Semoga sehat juga ya Mas ya. Terima kasih ya telah hadir di podcast Bincang Sama-sama Bersama. dong, saya happy banget diundang loh. Dia sebenarnya merasa belum pantas gitu ya, tapi kita sharing hal-hal sehari-hari aja lah ya. Betul, sharing sehari-hari ya, karena pasti banyak ilmunya juga nih smart listeners yang bisa kita ambil nih di podcast kali ini ya. Mudah-mudahan. Oke, Mas William, ini lahir di mana sih Mas? Saya lahir dan besar di Jakarta, Mas Wem. Di Jakarta ya. Betul. Dan menjadi seorang praktisi komunikasi, itu gimana ceritanya Mas? Jadi memang kalau bicara soal komunikasi, dari kecil gitu ya, terutama nanti dari SMP, saya cerita masa kecil sedikit ya. Memang saya senang sekali bereksplorasi tentang kata gitu Mas. Jadi mama saya bacain cerita, kakak saya bacain, kakak saya kan selisih 4 tahun ya. Ketika saya dibacain cerita, kakak saya ngambil notebook, dia bilang, coba kamu tulisin lagi, tadi ceritanya apa? Jadi disuruh nulis langsung dalam bentuk paragraf. Terus saya menemukan minat, oh ternyata seru juga ya. Kayak sharing stories, ngobrol, terus menulis, itu menyenangkan sekali. Dan kemudian pada saat SMP, saya suka sekali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena bisa, apa ya, kan bikin kalimat, bikin karangan gitu ya. Imajinasi itu bisa dituangkan, bisa dibagikan. Kadang-kadang kalau diminta bacain depan kelas, senang juga. Apalagi kalau misalnya gurunya bilang bagus gitu ya. Wah, motivasinya jadi makin nambah. Suka pelajaran bahasa Indonesia ya. Indonesia banget. Ini keren banget ya, dari kecil sudah suka pelajaran bahasa Indonesia dan akhirnya diterapkan juga di dunia profesional sekarang menjadi praktisi komunikasi. Nah, menjadi seorang praktisi komunikasi, ekstrovert atau introvert? Sebenarnya saya nggak suka bagi-bagi gitu ya, Oke. Mas ya. Cuman memang secara kecenderungan ekstrovert, tapi tenaganya juga terbatas lah. Ya, jadi ketika ketemu orang lain gitu ya, ketemu teman-teman baru atau berhadapan dengan publik, memang saya tuh bukan mengacu pada tipe personality-nya sih. Memang seneng aja gitu ya, pengen kenal orang, pengen belajar dari orang lain. Tapi kalau lagi capek gitu ya, perlu sendiri baca buku atau traveling, santai, ngopi-ngopi, itu bisa juga. Jadi mungkin agak-agak ambivert kali ya, kalau kata anak sekarang ya. Karena kan energi orang tuh kan beda-beda gitu ya Mas ya. Nggak usah dipaksa juga. Nggak usah dipaksa Iya. ya untuk energi bersosialisasi, tapi Benar. tentunya Mas William ini punya energi yang lebih ya, kalau bisa dikatakan Ya, seperti itu ya. Lebih dikit lah. Lebih dikit. Iya. Nah, William Ndut. Nah, ini Yes. mungkin juga smart listeners penasaran, kok belakangnya Ndut, Mas? Nah, itu sebenarnya nggak mendoakan diri biar endut terus juga ya Mas ya. Memang dulu kan, ya memang nama saya cuma William satu kata. Satu kata aja. Betul, di KTP pun demikian, di paspor juga sama. Dulu tahun 2007 waktu pertama kali bikin sosial media, kalau nggak salah Friendster ya. Mungkin smart listeners ada yang main Friendster juga ya. Kan harus ada nama belakang tuh. Ya saya nggak tahu kepikiran apa, iseng aja masukin. Nah terus William Ndut ke Facebook, ke Instagram, ke LinkedIn bahkan loh. Nyari kerja namanya William Ndut loh. Ini bisa dapat kerja dari LinkedIn tuh saya udah bersyukur banget gitu ya. Ya akhirnya jadi melekat, jadi nama panggung. Saya bikin buku namanya William Ndut. Ya wes lah, ya William Ndut aja nggak apa-apa lah. Namanya bawa hoki gitu. Itu panggilan kecil atau memang iseng aja ketika Dulu di iseng Friendster? aja awalnya, nggak ada panggilan kecil. Jadi memang namanya William, orang panggilnya juga William. Ketika ya dulu ada Friendster, ya udah kebawa sampai sekarang. Ke bawah sampai Iya. sekarang ya. Untungnya bukan William Cabi ya, Mas. Iya. Oke. Nah, menjadi seorang penulis, tadi kan juga dikatakan suka banget belajar bahasa Indonesia pada waktu kecil gitu ya. Yes. Melatihnya dulu gimana, Mas? Ikut kursus atau gimana? Saya nggak ikut kursus. Memang ini credit goes to guru-guru SD saya gitu ya. Terutama guru bahasa Indonesia yang memang dari saya SD, SMP juga, itu mendorong minat saya untuk, ayo nulisnya harus lebih bagus lagi. Terus ini udah bagus, dikasih input ya. Kemudian dibesarkan hatinya juga. Kalau memang yang nggak bagus, nggak dibilang, nggak dijatuhin gitulah. Jadi memang saya rasa itu dari pendidikan di sekolah ya.
Kemudian waktu SMP 2, Mas, saya ingat banget tuh, saya punya satu buku tulis kosong yang ketika misalnya di kelas itu saya udah selesai ngerjain tugas, saya tiap hari nulis setengah chapter, satu chapter novel loh. Wow. Padahal saya nggak pernah melihat diri saya sebagai penulis novel. Saya nulis novel, tapi itu nggak pernah diterbitkan dan kebetulan waktu itu nggak selesai. Tapi saya suka, saya punya imajinasi, saya punya pemikiran, ya udah saya tuliskan. Itu pas SMP. Nah, nggak pernah diterbitkan. Nah, akhirnya diterbitkan itu pertama kali, ada tuh bukunya. Nanti saya cerita ya, waktu kelas SMA 3, kelas 12. Menulis novel ya. Kalau novel itu pas SMP, Mhm. jadi kalau pas SMA sampai sekarang, saya nggak pernah nulis novel. Jadi semuanya non-fiksi. Non-fiksi? Betul. Oke. Cita-cita kecilnya apa memangnya, Mas? Cita-citanya, kalau pas kecil banget, saya lupa gitu ya. Tapi pas SMP, saya sempat menulis di buku yang saya nulis novel itu. William, seorang penulis, dan nulisnya pengacara, Mas. Jadi pengen jadi lawyer dulu. Pengen jadi lawyer ya? Dulu pengen jadi lawyer. Oke. Tapi akhirnya kuliahnya malah jurnalistik. Karena kayaknya lebih passionate gitu. Nah, momen pertama tulisan Mas William itu diapresiasi itu kapan? Kayaknya dari SD sih ya. Jadi memang ketika bikin tugas bahasa Indonesia, kemudian, gurunya bilang, nih bagus sih, coba contoh bacain di depan supaya teman-temannya bisa niru. Itu cukup membesarkan hati lah. Dan kayak membentuk pemahaman saya, ternyata dari mata pelajaran yang lain dibandingkan matematika, kayaknya bahasa Indonesia saya lebih suka nih gitu. Baik, nah kan menulis itu kan juga butuh satu keahlian ya, berarti itu diasahnya sejak SMP ya, Mas? Betul. Jadi memang praktis kecil-kecil, terus dapat input dari guru bahasa Indonesia. Oke, dapat input tadi. Betul. Dan saya rasa sebenarnya bukan yang skill banget ya, karena saya yakin semua orang bisa komunikasi, apakah itu berbicara maupun menulis, pasti bisa deh, Mas. Apalagi misal dalam bahasa ibu kita ya, bisa, yakin saya. Karena menulis itu ya, smart listeners ya, itu kalau kata dosen-dosen saya dulu ya, itu seperti kita mengasah pisau. Jadi semakin kita sering nulis, itu akan semakin tajam dan semakin lancar. Betul, setuju. Dalam skill apapun sebenarnya kan ya? Skill apapun, yes. Termasuk menulis tadi. Exactly. Nah, dalam menulis buku gitu, inspirasinya dapat dari mana, Mas? Nah, kalau boleh langsung saya kontekstualisasikan, Mas Mem, waktu SMA 3 itu pertama kali buku saya diterbitkan. Dan inspirasinya itu datang dari kegelisahan sebenarnya. Jadi gelisah dengan sistem pendidikan yang menurut sudut pandang saya yang usia 17 tahun, ini kurang oke. Ada hal-hal yang menurut saya harus diubah. Ada misalnya, mohon maaf ya, kekerasan non-fisik misalnya. Itu kan, ya terserah deh orang mau punya perspektif apa. Tapi buat saya itu tidak mencerdaskan, mohon maaf. Jadi dari situ hadirlah sebuah buku tanda kutip perlawanan saya terhadap sistem pendidikan yang ada pada saat itu. Dan saya tuliskan, saya sebarkan gagasan itu sampai akhirnya diterbitkan. Dan ternyata itu ada impact-nya. Ada orang yang merasa datang ke saya, terima kasih ya sudah nulis buku ini. Kamu menyuarakan kesedihan saya, kegelisahan saya, dan juga kemarahan saya terhadap sekolah, dia bilang. Di zaman dulu saya sekolah. Karena dulu nggak ada orang yang berani nulis. Nggak ada orang yang berani menggugat hal yang kurang baik ini. Dan tulisan kamu mewakili saya. Wah, saya jadi semakin semangat. Oke, saya harus jadi penulis deh. Bukan perkara dapat royaltinya ya. Tapi impact-nya itu yang bikin kita tuh, tiap hari ada new drive gitu loh, Mas. Dan itu SMP ya? SMA 3. SMA? Buku itu SMA 3, kelas 12. Kelas 12? Betul. Berarti non-fiksi yang tadi ya? Ya, non-fiksi. Jadi memang sudah topiknya pendidikan. Oke, jadi walaupun nggak jadi lawyer ya, tetap bisa menyampaikan ide dan gagasan serta kritik ya lewat buku. Dan justru disitulah sebetulnya kepuasan kita ya sebagai seorang penulis ketika mungkin itu mendapat respon yang positif atau mungkin berdampak, berdampak lebih tepatnya. Nah, kalau ngomongin soal di masa-masa dulu gitu ya, ini kan SMP, SMA sudah nulis buku non-fiksi. Judulnya apa pada waktu itu? Yang buku pertama itu Pesan dari Murid untuk Guru. Oke. Jadi straightforward banget lah. Nah, kenapa dulu nggak kepikiran buat
main aja gitu, hangout. Ini Jakarta ya gitu Saya loh. main juga, hangout juga kok. Oke. Iya. Cuma memang ada satu hal yang mengganjal gitu ya. Ini harus jadi buku pokoknya. Dan jadi bukunya harus ketika saya masih SMA. Karena saya mikir gini, kalau saya udah lulus SMA, saya mengkritik sistem pendidikan sekolah menengah atas, itu kesannya, wah udah di luar baru ngomong. Lu kenapa nggak dulu? Takut ya, kan gitu. Jadi saya nggak mau ada anggapan seperti itu. Ketika saya masih di dalam sistem, saya kritik sistem itu. Dan ancaman saya kena DO, Mas. Banyak. Ada ya? Ada. Karena kan ada pihak yang merasa terwakilkan, ada pihak yang merasa tersakiti. Mohon maaf, saya sebenarnya tidak berniat seperti itu. Tapi argumen saya, bagaimana perasaan murid ketika dia mendapat perlakuan yang kurang baik dari oknum. Ya kan? Itu harus kita address juga loh. Jangan cuma sisi pelakunya aja kan gitu. Nah, balik lagi ke mungkin history ya. Orang tua itu memang mengarahkan Mas William ke dunia pendidikan atau akademisi? Tidak secara formal saja. Maksudnya papa mama saya membebaskan kamu mau kuliah apa. Buktinya saya kuliah jurnalistik juga nggak apa-apa dikasih gitu ya. Nggak harus kuliah tertentu yang sudah mereka pilihkan. Tapi satu habit yang menurut saya bagus dari papa saya itu orangnya media cetak banget. Jadi saya juga masih percaya dengan media konvensional sampai saat ini berkat beliau. Beliau bilang 1 hari kamu harus baca 2 surat kabar. Salah satunya Kompas Gramedia Group sih. Ya korannya Kompas lah, saya sebut aja lah. Ya ini bukan pesan sponsor ya, tapi memang itu yang kita baca gitu. Jadi 1 hari 2 surat kabar. Nah, bagian favorit papa saya, itu kalau nggak salah Kompas hari Minggu ya. Sorry kalau salah ya, bagian sosok. Oke. Jadi beliau itu selalu menyimpankan bagian sosok itu ya. Kadang bacanya di tempat kerja kan. Bawa pulang buat saya. Nih, sosok ini baca. Nih, sosok ini baca. Dan sosok itu bukan sosok yang Bill Gates, bukan. Orang-orang biasa yang menemukan jalannya dari karir yang dia jalani. Jadi saya selalu beranggapan orang sukses itu nggak perlu kayak Bill Gates, nggak perlu kayak Steve Jobs, nggak perlu. Kita semua bisa jadi orang sukses kalau kita tahu yang kita kerjakan ada impact-nya, cara ngerjainnya gimana, dan dibagikan ke orang lain. Supaya orang lain bisa baca. Dan saya sebagai anak SMP SMA, sangat terinspirasi loh. Maksudnya mau nama dia itu dikenalnya cuma di komunitas dia, nggak apa-apa. Tapi kisah hidupnya, perjalanan dia, wah itu very inspiring. Inspiring ya, Betul. dengan karya-karyanya. Saya ingat tuh di rubrik sosok itu banyak tokoh-tokoh yang sebetulnya kita nggak kenal, tapi memiliki nilai yang sangat luar biasa plusnya dan berdampak ke masyarakat. Yes. Itu yang papa saya selalu khusus gitu ya, bawakan halaman itu. Tapi kalau habit yang 1 hari 2 surat kabar, saya SMP Mas, waduh saya baca isu-isu di Papua, isu-isu di luar negeri, geopolitik, itu udah makanan sehari-hari. Jadi ketika akhirnya kerja gitu ya, ketemu dengan menteri, ketemu dengan dirjen, ini nama-nama yang dulu pas SMP saya baca di koran. Sekarang saya kerja bareng gitu, wah itu lucu sih. Tapi orang tua memang pendidik atau pekerja profesional? Papa saya tidak lulus SMA. Jadi anak rantau dari Sumatera Utara ke Jakarta membangun bisnis sendiri, tapi tidak punya pendidikan formal yang tinggi. Tapi menyadari bahwa habit gitu ya tadi membaca, kemudian kamu mau sekolah apa aja terserah, yang penting kamu sekolah. Sesimpel itu sih. Jadi nggak yang kayak harus gelar ini gelar itu, nggak ada sih. Nah seperti buku yang ditulis juga oleh Mas William ya. Cari muka ya, networking dan cari muka ya. Betul. Untuk dunia profesional. Ya. Nah ini kalau membahas tentang bagaimana cari muka dapat mengantarkan Mas William ke posisi sekarang, itu boleh flashback sedikit ya? Ini sebenarnya hal yang cukup nyebelin ya. Saya tuh kadang-kadang suka sebel lihat papa mama saya. Sebel dalam arti apa? Mereka tuh seringkali lebih mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan mereka sendiri. Saya suka nggak paham gitu. Kayak kalian harus bahagia dulu dong sebelum bikin orang lain bahagia. Jangan mengorbankan, ya udah saya nggak punya nggak apa-apa. Yang penting saya bantu orang. Yang penting saya bantu saudara. Tapi begitulah cara mereka menjalani hidup, Mas. Dan mereka bahagia dengan itu. Dan saya melihat gitu ya, kan mungkin modeling behavior gitu ya. Ketika melihat, oh ternyata mereka mendapatkan kesenangan dari melihat orang lain bahagia. Nah jadi ketika saya bilang buku saya, networking, seni nyetor dan cari muka untuk profesional, ide dasar saya adalah giving. Jadi melihat orang tua saya bagaimana ketika mereka memberikan, contoh ya, saya bukannya mau mengungkit atau merasa hebat gitu ya, tapi jujur saja waktu saya SD, saya lihat mama saya tuh bayarin sekolah anaknya satpam, bayarin sekolah, bantuin uang sekolah teman saya yang lagi kesusahan.
Saya S1 full beasiswa. Wow. Saya S2 full beasiswa. Papa mama saya ngomong apa? Ya itu. Ya, papa mama bayarin anak orang sekolah karena mereka memang butuh. Kamu dikasih sama yang di atas gitu. Jadi ya, sekarang jadi make sense. Ya rasa sebel saya jadi berkurang gitu. Nah, dengan yang mungkin diraih saat ini ya, Iya. dengan karya-karyanya jadi praktisi komunikasi, jadi penulis, Iya. kemudian juga jadi dosen di Universitas Indonesia. Nah, Mas William ini udah ngerasa cukup sukses atau bagaimana nih? Enggak sih, biasa aja. Jadi ya saya berpikir yang penting ketika kita bangun tidur ya, Mas Wem, kita kayak masih punya purpose. Terus dari segi, misalnya saya kecilkan hidup ini dalam segi people gitu ya. Saya bisa hidup di tengah circle orang-orang yang positif, yang punya visi, yang mau maju bareng. Nah itu saya udah happy. Itu ukuran kesuksesan saya ya. Kemudian ketika saya masih bisa ngantor, saya masih ada pekerjaan di luar kantor yang masih bisa saya kejar, dan saya masih bisa kontribusi, itulah kesuksesan kecil di hari itu. Jadi saya mau melihatnya kayak day to day aja sih. Nggak mau yang terlalu merasa sudah mencapai apa. Enggak sih, karena hari ini kita mencapai, besok attitude kita jadi jelek gitu ya. Itu nggak berarti. Jadi kita lebih penting ada konsistensinya aja sih. Ada target dalam menulis buku dalam waktu dekat ini, Mas William? Kalau nulis buku, so far sudah 5. Target hidup saya 2 digit lah ya, 10. Terus sekarang saya sedang dipercaya oleh salah satu profesor ilmu komunikasi, guru besar di Indonesia, untuk menuliskan biografi beliau. Jadi ini juga merupakan hasil dari mungkin apa yang saya lakukan selama ini. Beliau kebetulan dosen saya dulu gitu ya. Dan ketika merasa, oke, saya sudah harus punya biografi, saya ingat nama mahasiswa saya dan saya merasa terhormat gitu. Karena saya dulunya mungkin kuliahnya rajin di kelas beliau, jadi masih diingat sampai sekarang. Berarti kita nantikan ya, semua listeners ya, karya-karya selanjutnya, tulisan-tulisan Mas William Endut ya. Dan kalau lagi nulis nih, Mas, Ya. itu kalau lagi stuck gitu, atau idenya itu lagi mentok, Ya. nah gimana solusinya? Saya selalu berpikir gini, ide mentok itu karena mungkin kita kurang explore, atau kita salah mengambil sudut pandang. Karena sudut pandang saya dalam menulis buku itu, oke, topiknya apa? Let's say public speaking. Oke. 99% buku yang ada sekarang tentang public speaking, dia cara menuliskannya gimana sih? Oh, teknik, metode, strategi. Standar ya? Tapi bukan berarti itu jelek. Ya, bagus juga. Itu bagus. Apa sih yang beda? Apa sih seorang pembaca yang rese kayak William, ya kayak saya, yang saya mau lihat dari buku public speaking yang bisa saya anggap nih something different. Oh, harusnya begini ya. Oh, harusnya lebih banyak pengalamannya ya. Harusnya begini, gini. Ketika saya bisa envision, oh, buku yang bagus menurut saya adalah begini, saya menulis buku itu. Saya bawakan dengan cara seperti itu. Jadi, saya nggak stuck. Karena dari awal saya udah tahu, ketika saya nulis, saya memposisikan diri juga jadi pembaca. Pembaca yang rese gitu. Pembaca yang mau cari sesuatu yang beda dari topik ini. Nggak kepikiran ingin nulis misalnya fiksi-fiksi lagi gitu, Mas? Fiksi, enggak sih. Saya lebih suka yang practical, lebih suka yang based on experience, dari experience orang juga. Karena itu akan lebih cepat gitu prosesnya buat saya. Biasanya kalau dalam menulis buku itu Ya. berapa lama prosesnya? Oke, buku pertama itu sekitar 3 bulan ya, tapi terbitnya setelah hampir 2 tahun karena 1,5 tahun karena banyak yang menolak. Buku kedua karena sambil kuliah, sambil kerja di awal 2 tahun. Buku ketiga 19 hari, buku keempat 17 hari, buku kelima 2 minggu. Wow, nah kayaknya semakin cepat. semakin cepat Betul, ya. betul. Itu ditarget atau gimana tuh, Mas? Karena dapat pemahaman baru. Buku pertama ini isinya menuntut, mengadvokasi, kemarahan ini itu, scatter kemana-mana. Buku ketiga, keempat, kelima saya udah tahu. Buku apa sih yang kira-kira kalau saya jadi pembaca saya mau baca? Bentuknya udah ada dari awal, udah kelihatan. Ya, kayak cahaya di ujung terowongan udah kelihatan nih. Tinggal dijalanin. Jadi cepet.
Oke. Nah, dalam menulis buku tadi kan Ya. targetnya ada yang hanya 3 minggu ya, Ya, bahkan 3 ya. minggu. 3 minggu. Itu nggak ngapa-ngapain itu, nggak keluar rumah, nggak main handphone, atau mungkin seperti apa tuh sehari-harinya? Buku ketiga, keempat, kelima saya tuliskan ketika saya berada di Australia. Oke. Jadi buku ketiga ketika saya kuliah, buku keempat dan kelima ketika saya liburan. Jadi saya punya target pagi, siang, sore, malam, nggak terlalu malam, saya di luar rumah, jalan-jalan sama keluarga, makan-makan, happy-happy. Tengah malam 1 chapter. Kalau kuat 2 chapter. Jadi buku saya itu nggak pernah terlalu banyak chapter. Oke, 17 bab, 17 hari. 19 bab, 19 hari. Ini yang 15 bab, 2 minggu. Ada 1 hari yang 2 bab. Jadi, saya kecil-kecilkan, jadi saya nggak beban nulis bukunya. Ketika saya selesai 1 bab hari ini, 1 babnya nggak usah banyak-banyak. 1.000-1.200 kata cukup. Sambil liburan ya. Betul. Dapat ide-ide baru, inspirasi-inspirasi baru yang akhirnya bisa dituangkan menjadi sebuah tulisan. Yes. Berarti, smart listeners, kalau saya ambil sedikit gitu ya ilmunya dari Mas William, salah satu untuk kita mungkin yang ingin menjadi penulis gitu ya, kita ambil contohnya Mas William di sini. Itu kalau menulis itu dalam posisi yang mungkin lebih nyaman, Betul. mendapatkan ide yang baik, nggak berisik gitu ya, atau mungkin otak kita juga seger, Betul. supaya idenya mengalir. Bayangin Yes. aja kalau misalnya kita nulis ya, smart listeners, tapi kanan kiri itu ada bocah-bocah nangis gitu ya Mas. Wah, itu capek juga. Itu tantangannya hebat kalau bisa sih. Iya. Oke, Iya. tuh Mas William aja bilang gitu ya, itu tantangan sebetulnya ya. Yes. Berarti kita yang memilih mungkin tempat yang nyaman, mungkin yang menginspirasi, sehingga kita bisa berkarya ya. Dan ini diterapkan oleh Mas William, dan hasilnya luar biasa ya Mas? Ya, dan terutama yang pertama ya, kita sudah envision dulu buku ini bakal jadi seperti apa. Jadi kayak udah ini tinggal saya lakuin, nanti buku ini ada gitu. Oke, ini tips nih untuk yang ingin jadi penulis ya, smart listeners ya, supaya kita bisa memetik dari Mas William. Nah, kalau lagi nggak nulis, hobinya ngapain Mas? Saya rajin tenis, saya kadang-kadang jadi speaker di berbagai forum, terus seminggu sekali ngajar, jadi part time Tenis ya? tenis. Oke, kalau hangout gitu sama teman-teman, nah memilih circle-nya seperti apa? Yang mungkin dekat gitu ya. Biasanya kan kalau circle kan nggak terlalu banyak gitu. Memang saya tuh seneng banget ya kalau bisa maintain relationship sama teman-teman. Jadi di circle saya tuh ada yang dari teman TK, teman SD, SMP, SMA itu masih main. Oke. Dan nggak memilih sih karena ya memang mungkin karena values-nya kurang lebih sama, ya udah kita jadi akrab aja sih. Jadi saya nggak yang menargetkan juga harus dekat sama siapa gitu ya. Yang value-nya sama. Ya saya juga nggak mau terlalu sok suci gitu ya istilahnya ya dalam tanda kutip ya. Jadi ya hidup ya kita normal-normal aja lah. Dari 10 hal 7 baik, 3 masih apaan sih? Ya udahlah gitu. Jadi ya masih ya sebagaimana umumnya aja sih. Nah, cuman kalau yang ada red flag ya kita hindari. Karena nggak akan bawa kita kemana-mana juga sih. Oke. Red flag, teman-teman red flag itu seperti apa Mas kalau bagi Mas William? Nanti saya nanya yang menurut Mas gimana ya. Ya, tapi ya umumnya secara mendasar ya dia tidak membawa kita pada kemajuan. Terus suka nyinyir, Oke. senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang, ya nggak boleh lah. Jangan lagi gitu. Berarti Mas William juga istilahnya mengantisipasi hal tersebut ya? Iya. Berarti kita pun ya, smart listeners ya, itu perlu mengetahui mungkin lingkungan kita seperti apa. Iya. Karena itu berdampak juga ya Mas. Berarti Oh, ada sangat. teman-teman penulis juga nggak? Ada beberapa yang saya cukup akrab. Dan itu asik ya ngobrol sama mereka ya? Iya, dan mereka ada yang jauh lebih produktif dari saya menulisnya. Tapi saya tidak mau membandingkan diri ya, tapi saya melihat gitu, oh ternyata ini yang dikorbankan, ini yang dilakukan, sebegitu gede totalitasnya. Dan kita respect dengan orang seperti itu. Nah, menurut Mas William itu menjadi seorang penulis Ya. dan juga menjadi seorang pengajar ya Yes. di Universitas Indonesia, itu kan mentransfer ilmu. Ya. Itu satu kepuasan batin tersendiri ya, Mas? Banget. Dan kita nggak perlu ngomong, misalnya di kelas ada 40 anak gitu ya. Saya nggak lah yang kayak harus memenangkan hati 40 mahasiswa-mahasiswi. Ya saya lakukan sebaik yang saya bisa. Tapi kira-kira 20-30% dia bilang, oh Pak, saya benar-benar ngerti ini. Saya dulu nggak ngerti, sekarang saya jadi punya minat di bidang ini, thank you misalnya. Terus lihat mereka berani berpendapat, itu udah cukup sih.
Ya kalau 40-40-nya misalnya dapat impact yang gede banget gitu ya, wah itu bonus gede lah. Tapi ya kita juga tahu ya, kita pasti masih ada kelemahan, masih ada keterbatasan. Betul. Jadi ya we just try our best aja sih Mas, kayaknya. Dengan pencapaian yang ada sekarang, apa harapan ke depannya, Mas William? Ya saya berharap pokoknya saya bisa konsisten. Kemudian dari segi pendidikan, saya minta doa juga. Saya ingin studi doktoral di nanti awal tahun 2025. Kemudian ya semoga energinya tetap cukup ya, bisa tetap menulis, bisa punya dalam tanda kutip panggung juga yang lebih besar untuk kita sama-sama bisa menyampaikan optimisme kepada generasi muda Indonesia. Karena hari-hari ini kalau kita scroll di media sosial, kadang-kadang kita sedih ya. Dan kadang kita melihat banyak yang tidak optimis. Banyak yang memplesetkan generasi emas menjadi cemas kan. Ya jangan sampai lah kita jadi yang cemas gitu. Jadi mudah-mudahan kita walaupun hanya satu individu bisa terus menyampaikan pesan positif bagi banyak orang. Kalau mungkin ke depannya apa yang perlu diperbaiki? Kira-kira apa Mas William dari Mas William secara personal? Kalau saya personal ya tentu saya harus punya standar yang lebih tinggi lagi terhadap pekerjaan saya. Dan kemudian dari segi pengembangan karir, saya nggak mau terjebak dalam status quo. Dalam arti, orang komunikasi kerjanya ABC. Ya kalau bisa, ABC tetap bagus, checklist, tapi ada juga hal yang inovatif. Hal yang out of the box gitu ya, yang memang bisa kita hasilkan dari pekerjaan kita. Ya, I'm still working on it, dan mudah-mudahan bisa ya. Mohon doanya, Mas. Tadi dibilang ingin mengambil doktoral ya? Ya. Itu jurusan apa, Mas? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi juga? Ilmu wow. Ini luar biasa ya. Jadi memang kalau kita memang ingin meraih sesuatu, smart listeners, itu juga salah satunya adalah dengan jalur pendidikan. Dan tentunya menekuni dunia pendidikan itu juga satu sebetulnya kesenangan pribadi juga ya, Mas ya? Yes. Ya, dan saya sangat percaya bahwa ya di luar sana ya hari gini, ngapain sekolah, jago investasi aja, bener gak? Di sosial media. Ngapain capek-capek S2? Mendingan ikut kelompok kita, ikut komunitas kita, duitnya banyak. Itu kan yang kita lihat di depan kamera ya. Di belakangnya kita nggak tahu. Jadi education, I think, saya kerja di bidang investasi, di salah satu aplikasi investasi terdepan di Indonesia. Investasi di pasar modal, yes, itu menguntungkan, itu aman, yes, dengan berbagai manfaat dan resiko. But for me, the best investment in the world still education. Karena itu dibayarnya bukan sekian persen per tahun, tapi seumur hidup kita. Ilmu itu ya? Betul. Koneksi, network, pemahaman, ya, dan cara berpikir. Karena orang boleh sama-sama dia grow up di tempat yang sama, ya, dia punya uang yang sama, atau boleh jadi satu uangnya lebih sedikit. Tapi punya cara pikir yang lebih mumpuni gitu ya. Dia bisa lebih maju dalam hidupnya. Tadi disebutkan juga tentang generasi sekarang yang mungkin bisa dikatakan ya pengaruh dari sosial media cukup besar gitu ya. Nah, ini banyak juga yang tentunya banyak juga yang sangat optimis, tapi juga ada yang pesimis. Masih ada. Nah, pesan-pesan Mas William kepada semua yang mendengarkan dan menyaksikan podcast kita kali ini supaya lebih optimis gitu ya dalam menjalani apa yang akan kita lakukan ke depannya. Saya ingin mengajak teman-teman smart listeners gitu ya, untuk kita fokus pada perkara-perkara kecil yang kita lakukan dalam skala harian. Karena orang tuh seringkali nggak mau berproses, dia itu pengen langsung sukses, pengen langsung berhasil, pengen langsung dapat promosi jabatan, tapi ketika misalnya hal kecil dalam sehari-hari, ketelitian, bagaimana membangun relasi yang baik dengan orang lain, bagaimana bisa berbesar hati dengan keberhasilan orang lain, kita nggak iri hati, itu kan attitude ya. Nah, menurut saya itu yang harus dijaga dulu. Apalagi misalnya untuk teman-teman yang fresh graduate. Jadi nggak perlu berpikir bahwa segala pencapaian itu bisa kita speed up, nggak usah. Kita mendingan step by step, tapi stepnya benar. Gitu sih. Baik, salah satunya adalah memperbaiki attitude kita. Dan kalau attitude kita sudah baik, biasanya rezeki juga ikut. Ya, betul, sih, Mas? menarik circle yang baik, project yang baik, orang-orang juga yang bagus gitu ya, yang toksik menjauh sendiri. Dan bayangkan kalau memang kita udah di lingkungan positif, it's just a matter of time kita akan dapat hal yang
lebih positif lagi sih. Sebetulnya basic ya ngomongin soal attitude, tapi ini sangat penting dalam kehidupan kita, dalam karir kita. Ya. Attitude yang baik, kejujuran yang baik, kemudian juga berkata yang baik ya, dan giving ya, atau juga memberi itu juga menjadi kata kunci, dan akhirnya ya tadi kebaikan juga akan mengikuti kita. Amin. Terima kasih banyak Mas William Dut atas waktunya. Sama-sama Mas. Semoga apa yang kita perbincangan pada kesempatan podcast kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk semua listener semua yang menyaksikan podcast kita kali ini. Untuk Anda jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Akhirnya saya William Darmawan beserta dengan Mas William Dut ya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bincang bersama